10 alasan mengapa Yesus harus datang ke dunia. Tunggu dulu. Kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa Dia harus turun ke dunia sebagai manusia? Kenapa tidak sekalikan saja hapus semua dosa dengan jentikan jari? Pertanyaan ini pernah terlintas di pikiran kalian? Stay sampai akhir, karena jawabannya akan mengubah cara kalian melihat pengorbanan Kristus. 1. Allah itu Maha Adil. Guys, ini fundamental banget. Allah itu Maha Adil. Artinya, dosa harus dihukum. Tidak ada tawar-menawar. Tidak bisa ditutup-tutupi. Keadilan Allah menuntut setiap pelanggaran harus dibayar lunas. 2. Semua manusia sudah rusak. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, kodrat manusia mengalami kerusakan total. Ini bukan cuma soal berbuat dosa tapi kodrat kita yang sudah rusak dari akarnya. 3. Tidak ada yang luput. Roma 3 ayat 23 bilang dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada pengecualian. Tidak ada yang cukup baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 4. Allah itu Maha Kasih. Tapi di sini indahnya, Allah yang Maha Adil juga Maha Kasih. Dia tidak menghendaki kita binasa dalam dosa. 2 Petrus 3 ayat 9, Allah itu sabar dan tidak mau ada yang binasa. 5. Manusia tidak bisa selamatkan dirinya. Ini yang harus kita pahami. Kerusakan kodrat manusia tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Tidak peduli seberapa baik kita, seberapa banyak amal kita, itu tidak cukup. 6. Hanya Allah yang bisa selesaikan. Kodrat yang rusak hanya bisa dipulihkan oleh Sang Pencipta sendiri. Hanya Allah yang punya kuasa untuk menebus dan memulihkan apa yang telah rusak. 7. Yesus adalah jembatan. Yesus datang sebagai manusia yang sempurna dan Allah yang sejati. Dia satu-satunya yang bisa menjembatani jurang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. 8. Pengorbanan sempurna. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Hanya pengorbanan yang sempurna yang bisa memuaskan keadilan Allah yang sempurna. 9. Substitusi yang adil. Di salib, Yesus menggantikan posisi kita. Dia yang tidak berdosa menanggung hukuman dosa kita. Inilah kasih yang sesungguhnya, Dia mati menggantikan kita. 10. Pemulihan kodrat. Melalui Yesus, kodrat kita yang rusak dipulihkan. Kita dilahirkan baru, diciptakan kembali dalam Kristus. Ini bukan sekadar pengampunan, ini transformasi total. Jadi ketika orang bertanya, kenapa Yesus harus mati? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena keadilan Allah menuntut pembayaran, dan kasih Allah menyediakan jalan. Yesus adalah pertemuan antara keadilan dan kasih. Dia harus datang, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau video ini membuka mata kalian tentang pengorbanan Kristus, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang perlu dengar ini. Subscribe channel Apologet Kristen Thomas Didymus untuk konten-konten apologetika yang menguatkan iman kalian. Dan drop di komen, alasan mana yang paling menyentuh hati kalian? Mari berdiskusi. Kalau kamu suka konten ini, jangan cuma jadi penonton pasif. Tekan tombol like, subscribe, dan share, biar makin banyak orang sadar kalau iman Kristen itu berdiri di atas kebenaran, bukan gosip murahan. Shalom, saya Thomas Didymus.